Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam program wawancara eksklusif. Di hadapan kita telah hadir ya pembina tetap Muhsinin, ada Tuan Guru Farul Rozi Wardiah. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali bisa kembali berjumpa berbincang dengan Tuan Guru di tempat yang luar biasa di kantor Muhsinin Tuan. Baik Tuan Guru, akhir-akhir ini ya setelah pandemi COVID-19 gelombang jamaah ya begitu besar ya antusiasnya untuk melaksanakan ibadah umroh khususnya. Nah, tentu banyak cerita yang menarik Tuan Guru bisa bagikan kepada kita semua terhadap perjalanan seperti apa sih pelayanan Muhsinin yang diberikan kepada jamaah selama ini selama Tuan Guru menjadi pembimbing tetap di Muhsinin Tuan Guru. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajmain. Jadi selama kami membimbing bergabung dengan Muhsinin Travel, alhamdulillah tidak pernah mengalami kendala-kendala apapun baik di lapangan, Makkah, Madinah dan seterusnya. Jadi memang saya lihat dari sekian banyak travel Muhsinin termasuk yang bertanggung jawab, kita lihat dari programnya Muhsinin Travel tidak jarang sekali menerima jemaah lebih dari 50. Biasanya 45 sampai 50 itu ukurannya satu bis, satu rombongan. Sehingga lebih mudah untuk mengkoordinir. Jadi tour leadernya, kemudian pembimbing ibadahnya, kemudian guide mutawif yang sudah disiapkan di Mekah, di Madinah, di Jeddah itu alhamdulillah. Dan kita ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan sebab masyarakat bisa melihat di lapangan sama masyarakat setempat. Jadi lebih fair lagi kalau jemaah Muhsinin yang sudah dibimbing oleh Muhsinin, dia menceritakan seperti apa pengalamannya selama perjalanan. Oke, baik Tuan Guru, selalu kan perusahaan travel itu selalu menyampaikan bahwa pelayanan jarak hotel dengan tempat ibadah atau Masjidil Haram termasuk Masjid Nabawi itu sangat dekat. Tuan Guru selama menjadi pembimbing tetap Muhsinin, kalau boleh diceritakan kepada masyarakat luas itu seperti apa sih jaraknya? Baik di Masjid Nabawi kemudian Masjidil Haram, dari tempat penginapan. Ya kalau di Madinah terutama relatif rata-rata pada dekat gitu. Tapi yang membedakan itu di Mekah. Di Mekah. Di Mekah Muhsinin selalu dipakai itu di samping tower bawah jam itu Hotel Al-Masa dan Hotel Meridian. Itu kurang lebih sekitar antara 75 meter sampai 100 meter dari hotel menuju halaman masjid. Yang menuju King Abdul Aziz itu gate pintunya, pintu masuknya. Oke, Tuan Guru selama bergabung menjadi pembimbing tetap Muhsinin, Tuan Guru mungkin perlu dibagi pada sejak tahun berapa Tuan Guru menjadi pembimbing Muhsinin? Dari sebelum mendapatkan izin resmi operasional. Oh, sudah mulai Tuan Guru? Sudah mulai. Jadi dari nol kita sudah didatangi ke rumah bagaimana, apakah kita berani dan tidak. Saya bilang kalau dengan pengalaman yang ada, selama ini kan kita alhamdulillah, dulu saya sendiri di Madinah, itu perwakilan travel Linda Jaya yang Surabaya punya, Jawa Timur. Kemudian beliau pemiliknya Haji Abdul Haris, selaku manajer atau pimpinan daripada Muhsinin Travel ini, beliau juga banyak bergerak di Mekah, menghandle beberapa travel juga. Jadi beliau juga berpikir, kalau orang lain juga bisa kita servis dengan baik, kenapa kita tidak? Nah, terutama untuk di Lombok dan NTB pada khususnya. Jadi termasuk travel yang pertama keluar izin resmi, bukan sebagai cabang dari yang di Jakarta, di Jawa itu. Kantor induk ya? Induk. Oke, Tuan Guru selama bergabung di Muhsinin Tuan Guru, ini bisa saya katakan bahwa Tuan Guru ini seorang perintis juga jadinya. Sebelum mendapat status legalnya, Tuan Guru sudah terlibat di situ. Tuan Guru, sudah berapa ribu jamaah yang Tuan Guru bimbing sampai ke Tanah Suci? Nah, kalau jumlah ribuan ini tidak kita hitung. Cukup banyak. Pokoknya setiap kita diminta tenaga, kita ready. Selalu siap, tapi untuk menghitungnya enggak. Cukup banyak Tuan Guru. Cukup banyak. Baik Tuan Guru, kan kita tahu bahwa kantor Muhsinin itu induknya berada di Kota Mataram. Siap. Apakah jamaah dari Pulau Jawa dan sekitarnya itu ada yang bergabung ke sini? Nah, selain dari induknya di Mataram NTB, ada juga buka cabang di Palembang. Oh, ada juga. Ada. Jadi jemaah beraneka ragam. Oke. Beraneka ragam. Sebab ini semua travel itu jual jasa. Sekali saja mengecewakan jemaah,
Nah, itu untuk tahap berikutnya itu mereka akan mundur, bahkan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Baik. Sebab semua jemaah yang kita bimbing dan terapel mana saja, Iya. nah itu bisa menilai kepuasannya berapa persen. Baik. Nah, kalau seperti yang katakan tadi, kalau mengecewakan satu kali aja sudah berikutnya udah tidak laku lagi. Betul. Nah, Baik, Tuan Guru. Kemudian Tuan Guru, yang kita ingin tahu nih, mungkin jamaah ya, calon jamaah umroh yang sebentar lagi akan berangkat di hadapan kita ini, tentu ingin mendapat cerita bukan hanya dalam sebuah kertas ya. Seperti apa pelayanan dari awal bandara Lombok sampai tujuan, itu seperti apa pelayanan yang diberikan muslim selama Tuan Guru menjadi pembimbing? jadi pendekatan kita tidak jauh satu sama lain, sudah satu keluarga. Kita satu keluarga. Dan seperti saya ini sekarang pakaian begini, tapi kalau sudah di lapangan lain lagi. Udah pakai pet apa segala macam. Jadi sudah berbaur. Ya. Iya, tidak ada satu jemaah yang kita tidak kenal namanya. Baik. Kita tidak memanggil bu, tidak langsung kita panggil namanya. Jadi kita ini nanti kan ada ini pelajari mana nama ibu bapak, kemudian asalnya dari mana. Baik. Bahkan usianya juga kita harus tahu. Baik, Tuan. Profesinya juga apa gitu. Baik. Soal koper, Tuan Guru. Kan Iya. kita ini awam ya. Awam tidak pernah mungkin ya, bagian besar tidak pernah ke sana. Kan tentu menjadi sebuah apa ya? Kalau kita bilang beban, sebuah beban juga karena ini Siap. kita ini ingin fokus ibadah ke tanah suci Mekah. Bagaimana dengan koper-koper bawa barang mereka ini seperti apa pengurusannya? Itu kalau bandara yang khusus untuk haji dan umrah itu beda dengan yang umum. biasa punya. Oke. Kalau itu kita sudah punya langanan untuk membackup itu semua, lalu kita sudah ditunggu oleh musinin petugas yang di sana itu untuk menaikkan ke bis. Iya. Nah, tapi kadang-kadang karena membeludak itu sehingga tidak bisa kita minta bantuannya. Jadi masing-masing jemaah suka kita memposisikan koper dulu, nanti kita minta bantuan tenaga di luar, baru kita melakukan. Kalaupun daripada menunggu lama, ya masing-masing jemaah bawa sendiri-sendiri. Baik, Tuan Guru. Kemudian yang paling penting ini bagi jamaah yang lansia, Tuan Guru. Karena mungkin muslimin juga pernah membawa jamaah yang lansia. Ya mungkin mohon maaf dalam status menggunakan kursi roda, kursi bantu misalnya. Itu bagaimana Tuan Guru sehingga terus berdampingan dengan kelompoknya, tidak ketinggalan seperti apa Nah, pengawasan? yang pakai kursi roda selalu kita mendampingi. Nah, maka kita selalu mengharapkan yang pakai kursi roda biar didampingi yang keluarganya, keluarga dekatnya. Iya. Kalaupun tidak ada, ya kita selalu siap standby. Nah, tapi kalau kita laki, kemudian ibu-ibu yang membutuhkan kursi roda, kita agak risih untuk membantu ke kamar mandi, apalagi gantikan pampers dan sebagainya. Oke. Sampai Ya, segitunya Tuan Guru? semua. Luar biasa Tuan Guru. Baik Tuan Guru, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua Tuan Guru dari awal tahapan kita mulai masuk Madinah Tuan Guru sampai kemudian terakhir kita melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah. Seperti apa tahapan awal di sana? Apakah langsung mereka melaksanakan ibadah umrohnya atau ada tahapan? Pertama begitu kita nyampe di hotel, kita suruh istirahat. Jangan ada tergesa-gesa. Kemudian kita perkenalkan hotel, nama hotel, kemudian pintu gerbang yang kita menuju ke masjid. Itu nomor pintu ada. Jadi kalau ibu bapak nyasar, tanya nomor pintu. Sama siapa saja di sekitar halaman Masjid Nabawi. Nah, lalu kita suruh menunggu di sana. Nah, karena nanti ada lapor, kita mengecek jemaah siapa yang belum pulang, siapa. Kalau tidak ada pulang, belum ada laporan, nah, kita akan selalu cari di pintu yang kita sudah tentukan, umpaman pintu nomor 15 atau nomor sekian gitu. Nah, kemudian setelah mengambil kunci masing-masing, kita jadwalkan. Nah, sebelum turun dari ke hotel kita sudah jadwalkan, Bu, nanti jam sekian kita kumpul di lobi, program kita, kedatangan kita akan menuju ini dan sebagainya. Oke. Program kita berapa hari Tuan Guru? Kalau di Madinah 4 hari, di Makkah 6 hari. Baik, di Madinah kita mulai Tuan Guru. Apa saja awalnya kan istirahat nih Tuan Guru. Nah, berikutnya apa kegiatan-kegiatan jamaah kita? Sebelum kita bisa masuk ke Raudah, kita akan minta sekarang aturan baru. Harus minta izin kapan muslimin dapat diizinkan, baik untuk perempuan untuk laki-laki. Nah, kalau itu sudah terjadwal jam sekian, nah kita umumkan sama jemaah, Ibu, Bapak, kita akan diperkenankan masuk Raudah sesuai dengan izin. Nah, kita jelaskan jamnya berapa, jam berapa gitu. Nah, kemudian setelah dari Raudah nanti baru program berikutnya. Jadi bertahap. Dan kita tidak, selain dari jadwal yang masing-masing di tangan para jemaah ini, kita akan selalu bertahap mengingatkan jemaah.
Nah, sekarang kita program ini, besok ini, dan seterusnya. Baik. Tuan Guru, pengalaman saya secara pribadi tentu, apakah di saat ini setelah pandemi COVID-19, jamaah yang perempuan khususnya, ya, apakah itu bisa sampai menyentuh makam Nabi Muhammad? Bisa dirubah. Karena semakin ke sini, alhamdulillah aturan dari Arab Saudi itu semakin baik sekali. Di Madinah dulu tidak pernah ibu yang perempuan terutama keluar masuk melalui pintu Babur Rahmah. Babur Rahmah itu di sebelahnya Babur Salam. Selalu masuk di Bab Jibril dengan Babur Nisa. Masuk sana, keluar lewat sana. Tapi 2-3 tahun terakhir ini sudah diperkenankan masuk ke sana. Oh, sudah bisa. Sudah bisa. Oke, baik Tuan Guru, setelah 4 hari kurang lebih berada di Madinah, kemudian ini kurang lebih 6 jam ya perjalanan Pak Tuan Guru dari Madinah sampai Mekah. 6 jam. Itu jamaah istirahat dulu di hotel atau langsung mengambil niat untuk umrah? Begitu tiba di Mekah, kita langsung ke hotel. Hotel, kemudian kita beri tempo antara 1,5 jam sampai 2 jam. Baru kita himbau, kumpul di lobi, kita ajak tawaf, sa'i, balik ke hotel, tahallul. Setelah itu kita umumkan apa program kita besok. Sesuai turnya atau jadwalnya Tuan Guru itu berapa kali? Enggak mesti apa yang tertulis di sini. Oh, gitu. Iya. Seperti ini saya lihat acara bebas. Daripada bebas, ibadah. Kita mengajak ibu dan bapak untuk mengambil mikot ke Tanim. Jadi ini kalimat acara bebas ini memang tanpa dikawal ke program khusus dari pihak travel, tapi kita menawarkan. Ayo ibu bapak bagaimana besok daripada bebas kita ngambil mikot ke Tanim, ke Jaranah atau ke Hudaybiyah. Belanjanya nanti terakhir. Belanja itu. Baik. Tuan Guru, kalau umrohnya berapa kali? Apanya? Kalau sesuai jadwal? Ini ada 3 kali. 3 kali. 3 kali, nanti kita bisa tambah 4 kali. 4 kali. Tergantung kesehatan dan keinginan. Oke. Tapi eman kalau tidak, apalagi nanti cuaca tidak begitu panas, akan lebih mendukung. Oke, baik, terakhir Tuan Guru soal di Masjidil Haram, Ka'bah. Apakah dengan kondisi setelah pandemi Covid dan sekarang sudah tidak ada yang, apakah kita jamaah boleh menyentuh Ka'bah? Bukan menyentuh saja, sekarang mencium Hajar Aswad sudah boleh. Sudah boleh. Sudah boleh, sangat boleh. Baik, berarti sungguh nyaman ya saat ini. Dan nyaman. aturan yang membantu sama semua jemaah. Kalau dulu kan bebas dalam keadaan mikot, berihram, enggak berihram. Orang yang tak biasa tawaf sunnah itu bergabung satu di lataran yang bawah itu. Sekarang enggak. Yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah itu yang mengenakan ihram. Baik perempuan maupun laki. Yang tawaf sunnah biasa itu di lantai atas. Jadi ini mengurangi kepadatan waktu tawaf. Kalau di sekeliling Masjidil Haram Tuan Guru, kemana saja rencana Tuan Guru mengajak jamaah nantinya? Kalau di Madinah tuh banyak, ada Masjid Quba, ada Masjid Gumamah, ada Masjid Sayyidina Umar, ada Masjid Sayyidina Ali, sekitar masjid. Itu berdekatan. Ada Masjid Ijabah, itu yang kita bisa dengan jalan kaki. Oke. Kalau boleh tahu sejarah sedikit Tuan Guru soal masjid-masjid yang ada di lingkaran Masjidil Haram itu seperti apa sih awal? Itu Masjid Gamamah, kurang lebih sekitar 50 dari pintu perkarangan Masjid Nabawi. Masjid Gamamah, masjid awal. Dulu Rasulullah waktu pertama kali sholat istisqa, sholat minta hujan, awan itu memayungi Rasulullah. Maka dinamakan Masjid Gamamah. Nah, sekarang tidak dipakai, kenapa? Karena terlalu dekat dengan halaman Masjid Nabawi. Tapi masjidnya masih tetap utuh, masih dijaga, dipelihara. Baik Tuan Guru, terakhir mungkin apa pesan yang mau disampaikan kepada calon jamaah termasuk kepada yang nantinya masyarakat kita ingin melaksanakan ibadah umroh melalui apa yang mau disampaikan? Kalau saya akan titip sama jamaah yang umroh, nanti setelah acara ini, manasik ini Bu, Bapak, kita pulang ke rumah. Jadi kita ambil pulpen, ambil kertas kosong. Kita merenung dari semenjak akil balik, apa dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bukan apa yang saya mau bawa. Jajan, keceput, tak macam tu. Jadi kita nak fikir apa dosa yang pernah saya perbuat. Coba pernah tak kita lakukan dosa, Bu? Kalau bahasa Jawanya sing akeh. Jadi kita kertas kosong di rumah, pulpen. Dari semenjak balik apa saja dosa. Sebab ini yang kita memudahkan nanti. Ini yang kita memohon ampunan dari Allah Ta'ala. Waktu dosa. Tidak mesti dosa besar saja, dosa kecil, dosa sedang, apapun dosanya. Ambil mangga tetangga itu juga. Ambil mangga tetangga juga, sebab dulu Imam
Al-Ghazali itu mengambil delima aja, dibawa kali dia menelusuri di mana pemiliknya. Pokoknya semua dosa ini perlu kertas kosong. Jangan kasih tahu suami. Suami jangan kasih tahu istri. Rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini nanti setiap kita munajat baik di Raudah maupun di Ka'bah, itu ya Allah saya sampai mencatat dosa yang saya bawa ini. Saya mohon ampunanmu. Sebab hadis Nabi, al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa. Betul. Nah, ini sekarang kita mau memikul dosa ke sana, baliknya supaya dosa hapus. Jadi tujuannya itu jangan terlalu sibuk dengan mau bawa mau bawa ini. Itu saja sekarang kita bawa dosa untuk mencari keridhaan Allah Taala di dalam maghfirahnya. Itu ya pesan kepada jemaah. Satu Tuan Guru, kok Tuan Guru bisa bahasa Malaysia ya? Ini You know all the language in the world is very important. Jadi bahasa Jawa, bahasa Sunda, bolehlah kita nak cakap macam tu. Nah, bagi yang di luar sana yang belum ada kesempatan untuk umrah maupun haji, mulai nabung dari sekarang. Nabung. Kalau bapak-bapak yang biasa merokok, satu hari itu satu bungkus berapa harganya? 25.000. Udah naik sekarang kurang lebih segitu tuh. Iya, setengah bungkus kita merokok, setengahnya untuk tabungan. Oh bisa Tuan Guru? Bisa. Kan nabung. Iya. Oke. Ya, yang penting sudah dimulai. Yang penting sudah dimulai. Kalau sudah dimulai dari amal nawaitu kita itu aja, Allah sudah mencatat hasanat kebaikan. Daripada rokok habis-habis. Ibu juga bisa mengurangi. Biasanya lauk pauknya sekian dikurangi. Pakai mie sedap. Apa saja. Atau kalau mau hanya 2 ikannya, si gelas si gotok. Ya sudah. Cukup ya. Terima kasih Oke, atas Tuan Guru, perhatiannya. satu lagi Tuan Guru. Siap, Biasanya siap. kan kita ngambil niat Tuan Guru. Di terakhir kita pamit dari Ka'bah. Ya. Itu aja. Tawaf wada. Itu seperti apa Tuan Guru biasanya? Tawaf wada itu tawaf perpecahan. Sebab tawaf ini ada tawaf sunnah. Ada tawaf ifadah, ada tawaf umrah. Itu termasuk tawaf wada, itu tawaf wajib. Jadi bagi siapa yang keluar meninggalkan kota Mekah, apalagi kita mendatang, itu hukumnya wajib. Nah, tapi nanti bagi yang mampu, kalau ada yang uzur sakit boleh. Sebab tawaf wada ini antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i khilaf. Imam Syafi'i di dalam tawaf qudum, tawaf kedatangan itu mengatakan sunnah. Imam Malik mengatakan wajib. Nah, sebaliknya tawaf wada ini Imam Syafi'i mengatakan wajib, Imam Malik mengatakan sunnah. Nah, jadi kalau kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan tawaf wada, ya kita ikut taklid Imam juga yang mengatakan sunnah. Jadi kalau ibu-ibu yang datang bulan itu tidak wajib sama sekali. Tawaf enggak. Dalam keadaan kita sudah datang dalam keadaan berihram, tapi datang bulan, enggak boleh tawaf. Itu kalau ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak datang bulan, langsung ke hospital. Ada Tuan Guru? Langsung ke rumah sakit. Oh, sorry. Oke. Baik. Itu perbedaannya. Baik, terima kasih banyak Siap. Tuan Guru atas waktunya para jamaah. Di sini sangat menunggu dan waktu kita sangat terbatas. Baik, sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.